Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam beberapa lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antara negara atau antar benua. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan antar ruang, yaitu yang pertama faktor alam, dan yang kedua ada faktor dari aktivitas manusia. Adapun pengaruh dari faktor alam bisa disebabkan karena terjadinya gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh dari faktor aktivitas manusia dapat berupa yang pertama ada pemanfaatan alam secara eksploitatif atau secara berlebihan. Dan yang kedua karena penggunaan lahan yang tidak seimbang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh, baik bagi desa maupun bagi kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Di sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia yang berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya perubahan interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi tersebut antara lain, yang pertama, perubahan orientasi mata pencaharian. Dari yang tadinya hanya berorientasi pada pertanian, kemudian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Nah, dampak yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dengan kota, sehingga bisa memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota ataupun sebaliknya. Nah, yang keempat, budaya kota yang masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, yang selalu tidak sesuai dengan budaya desa. Dampak yang kelima, yaitu berkembangnya media massa. Berkembangnya media massa ini membuat warga desa menjadi semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Nah, yang keenam, semakin banyaknya guru dan sekolah di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa makin meningkat. Bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut. Nah, pengaruh yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Nah, yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota, yang tampak dengan adanya pemukiman yang kumuh. Nah, pengaruh yang ketiga, penduduk desa sulit beradaptasi dengan lingkungan kota. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar penduduk desa masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa.
Pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap bidang ekonomi yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, yang kedua, memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, kualitas produk meningkat. Dan yang terakhir, peluang investasi semakin terbuka. Sedangkan pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap bidang sosial budaya dapat berupa yang pertama, mudahnya interaksi antar orang di dunia. Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Nah, yang ketiga, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Dan pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara dalam bidang politik adalah yang pertama, adanya potensi untuk saling mempengaruhi antar negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. Nah, yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang keempat, memicu terjadinya konflik perbatasan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pengaruh perubahan interaksi antar ruang antar negara antara lain, yang pertama ada taraf pendidikan semakin meningkat. Selanjutnya, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Nah, yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terima kasih, semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.